Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Hobi itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Mbah Baidowi menanggapi apa yang menjadi statement Kabid Gus Arya. Nah, ini Gus Arya ini sekarang sudah pakai imamah atau pakaian yang pakai udeng-udeng itu ya. Pakaian apa itu? Ala Zamani ya. Maka sudah pas gelarnya itu sebagai Al-Habib Gus Arya ya, memberikan statement terkait ada beberapa tokoh yang memang saat ini sedang membicarakan masalah polemik. Ini termasuk Gus Ali yang sempat di-framing oleh Gus Arya tapi dibela oleh Mbah Baidowi dengan beberapa perkataan-perkataan yang apik, mengingatkan ya, karena Mbah Baidowi menganggap Gus Arya tidak ada ilmunya, hanya omdong ya. Di situ dikatakan hanya menang semangat ya, bisa berbicara di depan kamera, secara keilmuan kecil jauh dari Mbah Baidowi. Lah ini disampaikan saat Mbah Baidowi memberikan sanggahan terkait dengan Gus Arya yang memframing Gus Ali terkait dengan pernyataan-pernyataannya mengenai polemik nasab saat ini. Lebih jelasnya mari bagaimana kita simak bersama-sama secara awal hingga akhir runut apa yang disampaikan Mbah Baidowi sebagai bahan masukan untuk kita semua agar kita tidak gagal paham. Sekali lagi lah mohon maaf yang harga mati usantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ali Yusuf begitu dahsyat serang hujat Habib Lutfi disikat sama Gus Arya. Yang menyerang Habib Lutfi ini kata-katanya sebetulnya bukan menyerang, tidak ada bahasa menyerang, tapi channelnya channel apa ya, sebentar saya lihat channelnya ya. Channelnya PJS Explore, PJS Explore. Jadi sebetulnya Gus Ali itu tidak pernah menyerang, tidak pernah menyerang Habib Lutfi, itu enggak. Kalau orang yang tahu ilmu, Gus Ali itu kan tahu ilmu ya, setidak-tidaknya mondok itu bukan hanya 1 tahun 2 tahun ya. Termasuk dalam ilmu tata bahasanya, cara merujuk-rujukkan kitab saya lihat, dan bidang sejarah itu menguasai. Nah kemudian disalah-salahkan, kemudian dianggap memecah belah ulama dan mengadu domba ulama dengan habaib. Siapa? Kalau orang alim, Gus Arya, mohon maaf, kalau orang alim itu bukan adu domba dan memecah belah, justru membangun, menyatukan. Karena apa? Konsep daripada ulama. Konsep daripada ulama itu al-ulama'u inda subul jadid, bukan. Ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu pewaris rasul. Ulama itu apa sih? Ilmu. Jadi kalau dalam NU itu la islama illa bitokoh. Jadi Islam itu, ulama itu adalah ilmu atau petunjuk yang ada pada manusia. Petunjuk, jadi ilmunya, yang dihormati ilmunya. Jadi enggak ada bahasa ilmu atau bahasa ulama itu memecah atau Habib dan ulama diadu domba. Itu enggak ada. Anda enggak paham bahasa berarti. Jadi Habib itu apa? Orang yang dipanggil Habib dulu-dulunya itu karena keilmuannya. Jadi keilmuannya bukan manusianya. Keilmuannya karena apa? Sesuai dengan aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengemban amanah Rasul, yaitu
innama bu'istu tamima makarimal akhlak. Jadi ilmu itu melahirkan akhlak atau budi pekerti yang baik, sesuai dengan konsep cara mengajak, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan satu perilaku yang baik, wa mau'izatul hasanah, dengan kata-kata baik, wajadilhum billati hiyasan, membuat keputusan itu yang baik. Seumpama Gus Ali itu menyampaikan atau membuka sejarah, geografi sejarah tentang perjalanan seseorang atau apapun sesama Islam, itu namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi saling ingat mengingatkan, bukan menyerang atau mengadu atau memecah belah. Justru Anda yang lucu. Anda itu lucu, kelihatan orang nggak ada ilmunya, nggak punya sopan santun, naisal adab garduba. Ibaratnya Anda itu lalat yang tidak jelas pola pikirnya, gitu loh. Konsep ulama adalah orang yang diberikan petunjuk ilmu. Dan konsep ilmu itu apa? Definisi daripada ilmu itu apa? Ta'alam fa'innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamiti wa kun mustafidan kulla yaumin jiyadatan minal ilmi wasbahi buhuril fawaiti. Jadi yang namanya ilmu itu membawa successful, maksudnya dalam arti sukses itu membawa fadilah, membawa keutamaan tentang kebenaran, kesuksesan dalam menyampaikan petunjuk Allah. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadi kalau Anda mau belajar menambah ilmu, pasti Anda bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini orang menyampaikan sebagai bentuk wasilah untuk saling mengingatkan, karena ada kewajiban akhal muslim fil baladi Indonesia fit dunya wa innahu fil akhirati, di negara Indonesia maupun di dunia fil ard, gitu loh. Jadi ada kewajiban. Mungkin kamu karena tidak paham tentang ilmu akhirnya membabi buta, ya kan? Jadi karena entah Anda kena apa. Padahal kalau Anda berbicara begitu berarti Anda tidak jelas. Fi qulubihim maradun, dalam hati kamu itu ada penyakit. Fazadahumullahu marado, kemudian kamu menjelek-jelekan, punya anggapan yang tidak jelas tanpa dasar ilmu, berarti Anda iri dan dengki. Justru Anda lucu dalam konsep kajian bahasa itu, Anda sangat lucu, gitu loh. Dalam kajian forensik bahasa, Anda berarti orang yang hatinya kena penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Dan Anda menggunakan bahasa Islam berarti mukmin atau apapun, Anda mengaku-ngaku wa minan nasi mayyaqulu amanna billah. Anda mengaku beriman begini-begini, sok memperjuangkan, sok tahu negara itu apa? Coba saya tanya ini. Mohon maaf Gus Arya, saya menghormati Anda. Sungkem Gus Arya. Saya tanya, coba terkibnya apa? Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu bagaimana? Itu terkibnya saya tunjukkan mu'anas semua. Nah, lah mu'anas itu baldatun thayyibah. Apakah negara ini sudah thayyib, sudah baik, atau sudah thayyibah? Kapan akan menuju wa rabbul ghafur? Itu silakan. Kiai yang alim sekalipun tolong dijelaskan itu, apalagi kalau Gus Arya. Kalau Gus Arya saya kira belum mampu memahami tentang tata bahasa seperti itu, ya kan? Jadi lucu aja Gus Arya, mohon maaf ini ya, saya berbeda dengan Anda. Kalau saya punya dasar pengetahuan, kalau Anda saya kira tidak. Anda hanya mengkira-kira menurut akal Anda, bukan dengan ilmu, ya kan? Berarti Anda belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda itu dalam posisi salah bentuk apapun, bentuk bahasa forensik secara apapun itu, menurut saya Anda salah. Anda nggak tahu tanggung jawab orang alim, nggak tahu tanggung jawab keluarga, nggak tahu tanggung jawab negara, nggak tahu tanggung jawab masyarakat. Anda sebagai masyarakatku anfusakum, dirimu sendiri. Satu wa ahli,
ahli balad, ahli negara, yaitu masyarakat. Cinta NKRI sebagai masyarakat punya tanggung jawab, punya hak, yang tidak keluar dari aturan atau koridor aturan negara itu sendiri. Makanya buat organisasi sebagai fasilitas untuk menjembatani masyarakat, sosial, budaya, atau bentuk sosial dan lain sebagainya. Anda menempat di mana Anda? Saya bingung itu. Mohon maaf Gus Arya. Gitu loh. Anda kelihatannya memperjuangkan NKRI ini itu, NKRI harga mati dan lain sebagainya. Apa dasarnya? Semua itu harus dengan ilmu. Kalau memperjuangkan keadilan atau apa, Anda cerita kok apa? Semua kamu omong. Membuat saya bikin ketawa. Nyuruh tes HPG grup seumpama yang aku keturunan Wali Songo yang membahas NASA, coba tes DNA, grupnya apa? Anda tahu apa, Gus Arya? Mohon maaf ini, saya mohon maaf sekali. Saya menghormati dan saya tidak akan lancang kepada Anda. Yang saya tanyakan, orang yang memperjuangkan NASA atau memperjuangkan pembelokan sejarah itu sebetulnya tidak pernah menyerang Habib atau tidak pernah menyerang siapa-siapa. Dia itu menanyakan dari oknum-oknum yang mengatakan nasab Wali Songo putus dan ini itu. Akhirnya meraba. Siapa yang pertama membahas itu? Membahas nasab keturunan yang mengaku turunan Rasul itu siapa? Dan seumpama kalau orang-orang yang mengaku turunan Rasul atau oknum-oknum yang mengaku turunan Rasul itu tes DNA bukan keturunannya, itu keliru, memang sudah melanggar aturan baik hukum maupun apapun Gus Arya. Tapi kalau orang yang menanyakan seperti keluarga Wali Songo dan lain sebagainya, haplog grupnya bukan keturunan Rasul, nggak masalah. Wong dia itu cinta tanah air, dan Islam mengajarkan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Jadi kalau yang menanyakan, yang membuat tesis sebagai perbandingan karena ada orang yang sombong, wastakbara wa ana minal kafirin, sombong gemede, itu wajib diingatkan, apalagi sesama umat Islam. Mengingatkan pun kalau sudah keterlaluan itu boleh dengan cara keras, itu di juz 6. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man dhalim wa kana Allahu sami'an alima. Kita dilarang oleh Allah berbuat jelek dengan siapapun. Paham? Kita dilarang berbuat jelek kepada siapapun. Berkata jelek tidak boleh, berbuat jelek tidak boleh. Illa man dhalim, kecuali dia itu sudah berlebihan, sombong, dhalim. Dhalim dalam arti membabi buta bahasanya. Mendoktrin, ngaku-ngaku turunan Rasul ini itu, gembar-gembor kesana kesini, dan perbuatan radikal itu kan sudah dolim. Illa man dolim, kecuali dolim. Wa kana Allahu sami'an, itu dijelek-jelekin di tempat umum nggak apa-apa Gus Arya. Dan memang terkena dampak hukum, dalam arti dijelek-jelek, ditangkap, dimasukin penjara, atau tunjukkan sekali itu boleh. Memang illa man dolim. Kamu tanya aja sama kiai-kiai, Anda belajar sedikit dong. Masalahnya apa? Anda ngomong ulama, orang alim, itu dikira nggak dosa Pak. Sengawur-ngawurnya saya itu masih pakai aturan. Seumpama saya ngomong ngawur, Allah itu tidak bisa mengobati, dan Allah tidak akan mengobati, karena bahasa ngobati itu adalah bahasa syariat, dan syariat itu manusia, dan Allah itu menyembuhkan gitu. Jadi beda. Kalau ngobati itu pekerjaan manusia, tapi kalau menyembuhkan itu pekerjaan Allah. Dan apa alasan disembuhkan dan apa alasan tidak disembuhkan? Maka alasan disembuhkan ada tanda-tanda disembuhkan, alasan tidak disembuhkan ada tanda-tanda tidak disembuhkan. Nah, Anda juga menjadi tabib setru. Apakah Anda tahu tanda-tanda penyembuhan, sembuh atau tanda-tanda tidak sembuh?
Bagaimana cara memberikan i'rab atau memasukkan sesuatu agar sesuai dengan standar? Kalau ngaji tata bahasa, kalau Anda menggunakan i'rab rofa ja'a, pasti belakangnya jaidun. Kalau ro'etu pasti jaidan, kalau marotu pasti bijaidin. Kalau setruk diberikan gini, maka dalam waktu 1 minggu harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti Anda nggak tahu tanda-tanda, nggak usah ngobati. Oke, dicoba sama saya, kapan saja siap. Dan anggota saya sudah banyak di Pekalongan, ya kan? Saya siap. Kapan saya teleponkan? Tapi melalui fasilitas aturan pemerintah, yaitu kita izin kepada desa untuk bakti sosial. Saya siap itu. Ya, santai aja. Enggak usah lah bertele-tele, enggak usah sok-sokan. Hati-hati, hati-hati. Jangan sok berbangsa, bernegara, berkecah. NU itu enggak bisa pecah belah. Ulama itu pasti saling sadar menyadari. Kalau Habib pasti sadar. Karena Habib itu apa? Sebetulnya titel yang diberikan kepada orang yang bijaksana. Bukan masalah keturunannya. Jadi Habib itu adalah titel atau pangkat keilmuan seseorang. Bukan keturunan Rasul atau apa. Bukan. Gitu. Jadi bukan bahasa itu. Gitu. Kalau keturunan Rasul disebut sayyid atau apa. Itu ada aturannya gitu loh. Nah, kemudian dibahas karena mengaku-ngaku keturunan Rasul, maka dipertanyakan mana kitabnya. Kemudian timbullah satu kajian, mengkaji geografi sejarah. Apa salahnya? Kok pada sewot kepanasan? Kenapa? Kenapa? Saya ini pengen ketawa. Apa alasannya gitu? Dan Arya yang tidak punya kapasitas sama sekali ikut-ikutan ya. Mohon maaf Gus Arya, ya. Saya mohon maaf Gus Arya. Betul. Saya mohon maaf. Saya cuma pengen bertanya gitu. Enggak menyalahkan Anda gitu. Kebenaran Anda di mana? Mau ngomong apa gitu. Saya pengen tahu gitu. Dari awal itu saya sampai membahas nasab itu kalimah isim atau kalimah fi'il atau kalimah huruf. Seandainya kalimah isim memiliki makna sifat dan benda, seandainya kalimah fi'il adalah kata kerja, ya. Seandainya kalimah huruf bagaimana? Itu dari awal yang membuat cara mengkaji itu saya, ya. Itu saya, kemudian yang menyeret ke sejarah saya, bahwa Wali Songo itu sudah dicatat di Indonesia sebagai bentuk sejarah dan dilindungi cagar budaya dan pariwisata karena sejarah bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada oknum Habib yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Rasul seakan-akan semua sejarah itu miliknya dan kemerdekaan Indonesia miliknya. Kan lucu kan? Nah, padahal berdirinya tahun berapa? 1928, ya kan? Atau tahun berapa? Lu sejarahnya di mana? Bagaimana? Itu kan baru kemarin sore, tahun 1928. Data-datanya masih ada. Tolong buat rekan-rekan sejarah, kita buka geografi sejarah lagi ya. Kita pelajari sejarah untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi nggak usah takut. Memang kewajiban kita menunjukkan sejarah bangsa, kedaulatan bangsa, itu begitu. Jadi jangan diklaim nasab yang paling baik ini, nasabnya kelompok ini, kelompoknya itu, jangan gitu loh. Alasan nyuruh DNA, mau DNA-nya Z enggak masalah. Walaupun turunan Wali Songo mau haplogropnya Z enggak masalah. Yang bermasalah kan mereka yang ngaku-ngaku turunan Rasul. Di darah saya yang menantang tes DNA, yang berani tes DNA, siapa awalnya, ya kan? Kalau seumpama Kiai Imaduddin, Gus Fuad, Gus Abbas, umpamanya haplogropnya Z, enggak masalah. Dia juga anak bangsa ini, menanyakan.
nenek moyangnya lebih dulu mana kan gitu. Itu aja. Yang dulu itu adalah pribumi itu. Yang nomor dua pri apa? Pri kato, atau yang ketiga pri apa? Pri hantu atau apa kan gitu loh. Ya, santai-santai aja kenapa? Udah nggak laku apa YouTube-nya bagaimana? Bahas apa ya? Iki lur, yes, bahas guyonan daripada nggak live ya kan. Itu loh. Tapi saya terus terang lagi fokus pada pengobatan karena yang lebih bermanfaat, yaitu dengan konsep Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah. Apa yang dimaksud hikmah itu dua fungsi secara luas, baik segi syariatnya syariatnya hakikat, syariatnya tarekat, syariatnya makrifat. Secara luas pengobatan itu adalah hikmah. Jadi saya mempelajari hikmah, saling harga, menghargai, saling tolong, menolong, saling bau membau, saling menguntungkan. Apabila secara hikmah orang sehat itu bisa kaya, hikmahnya ada. Kalau orang sehat itu bisa kaya, hikmahnya ada. Kalau orang kaya itu bisa miskin karena tidak sehat atau sakit. Itu madorotnya orang kaya apabila sakit bisa miskin. Seorang jenderal apabila sakit maka jenderalnya akan lepas, ya, namanya jenderal sakit, maka madorotnya itu kehilangan segalanya apabila sakit. Apalagi sakit otaknya, masih sakit jasadnya aja sudah jatuh semua pangkatnya, kekayaannya. Lebih baik orang miskin yang sehat, ya kan. Makanya saya masih membahas tentang pengobatan. Apalagi sakit jiwanya, ngeri lagi bro. Gitu loh bro, ya kan. Wali Kutub Jawa, guncang Nusantara. Aduh, ini kasihan Gus Arya, pripun kabare, gimana Gus? Sehat ya, semoga Gus Arya sehat. Jiwanya tidak sakit dan tidak sakit kepala. Biasanya kalau sakit kepala minum Buya 19. Kalau sakit jiwanya panas atau apapun, ya minum paracetamol 500 atau apa, biar dingin ya. Ya begitulah. Ya kita sama-sama saudara saling ingat menghangatkan, ya kan? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gitu. Diingatkan ya. Nah, kalau sakit jiwanya panas ya mana minum paracetamol, ya kan, nanti dingin. Kepalanya sakit minum bodrek atau buyar 19, jadi bintang-bintangnya ada, ya kan. Udahlah, wong bangsa kita kok ribut. Lucu ya kan. Muka lu lagi tinggi bang, lagi ngigitin lu ya, gigitin lu ya, bingung. Laras Mbah Dewi, orang sakit perlu disembuhkan. Ya iyalah, diobati ke dokter. Kalau dokter nggak cocok ke dukun. Kalau nggak cocok ke dukun diruqyah ya. Kalau nggak ruqyah nggak cocok dicantuk. Kalau dicantuk nggak cocok ya minum herbal. Kalau nggak cocok herbal minum madu. Lah kebetulan saudara kita dari Pati Kiringan jual madu ya. Nanti kalau semua nggak cocok sama Mbah Dewi. Gitu aja kok repot ya. Buat jangan repot-repot, santai aja bro. Sulu ya. Lambe muwi lek ngomong. Lambe Dewi lek ngomong asal mengap. Bah kelihatan logo jiwa ngancang antono nyimak Mbah BGN Jaya. Iya, terima kasih. Aduh, YouTube sudah berapa itu, 5 bulan saya nggak melihat. Nggak cari apa ya, semoga semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang namanya manusia itu nguwong wong. Jadi kalau aiu aku iki uwong, lek uwong yang uwong no uwong, lek uwong hormati uwong, lek arepe ngomong yang nganggo tatanan, makanya pokoknya 76
tujuannya ditata ya, pakai tatanan. Walaupun ngawur ya pakai ilmu, dipertimbangkan dengan ilmu, ya kan? Makanya apa pesannya ulama ahli nahwu itu man ta'allama ilman bila nahwin ka'aninin yu'ali jubi'i fajabikin. Orang kalau tidak menggunakan ilmu itu kaya kontrol peluh dilebokno tempeke perawan. Nah, sapa iku kontrol peluh dilebokno tempeke perawan mutiara. Empuh orang ngerti. Itu menurut ulama ini. Man ta'allama ilman bila nahwin ka'aninin yu'ali jubi'i fajabikin. Lek wong ngaji, berbicara agama atau ngaji dengan tanpa ilmu nahwu, tanpa ilmu tata bahasa, itu bagaikan dakar yang peluh atau kontrol sing peluh dilebono tempe perawan. Orang mlebu bro, glambreh ya. Mau dimasukin begini ya. Analisanya masih lagi imamah dikaji ilmiah, pusing terus, santai-santai ya, tenang aja. Saya membuka pengobatan di seluruh Indonesia, siap bersaing dengan dukun, dengan pakar ruqyah, dengan penjual madu ya, dengan pakar herbal juga. Menurut saya dokter pun belum pintar. Karena apa? Dokter masih beli obat di apotek, ya kan? Dokternya pada beli obat di apotek apa enggak? Di apotek. Nah, sedangkan apakah dokter bisa membuat obat? Tidak bisa. Yang membuat siapa? Obat itu siapa? Farmasi, ya kan? Namanya farmasi. Pak farmasi apa Bu farmasi, ya kan? Dokter itu cuma diagnosa, ya kan? Nah, kita Bledek Yuteres bisa membuat obat dan mengobati. Karena apa? Kita paham ilmu, tidak man ta'allama ilman bila nahwin ka'aninin yu'ali jubi faja pikrin. Kita menggunakan i'rab, kalau ja'a pasti jaidun, kalau setuk pasti begini, kalau kok tidak begini sebabnya apa, akodeonya Allah di mana, itu bisa kita cari jelas ya. Sains kita itu langit ya, Sidratul Muntaha. Oh, bukan main-main, bukan dunia. Nah, orang bodoh aja langsung bisa ngobatin, bisa tahu tentang kesembuhan. Kalau saya yang ngajar, kalau dokter bangkunya aja mau masuk kuliah bisa ratusan juta, bisa, ya kan, bisa. Kalau dikasih harga, ya kan, kalau nggak dikasih harga berarti ya nggak keluar uang, ya kan? Bisa, pahami bahasa ya. Itu loh, ya kan? Kita cakap. Oke. Galek hadir mbah, ya jelas. Oke teman-teman, nggak usah banyak-banyak, segini aja. Daripada nganggur ya, tolong share YouTube ini. Semoga jadi manfaat untuk saling ingat mengingatkan dan edukasi. Iwatawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, yaitu untuk saling ingat mengingatkan dan edukasi. Semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesadaran ya. Boleh kita keras, tapi tidak boleh emosi ya. Jagalah hati, jangan kau panasi. Jagalah hati, jangan kau emosi. Orang kok pada emosi, pada sewot-sewotan, ngapain? Apa untungnya ya kan? Oke, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kekeliruan dari saya pribadi, saya mohon maaf. Dohiron wa batinan, dohiron wa batin, buat semua saja saya ucapkan terima kasih, syukron kula syukri wa farham kula farhi wa tafalana wa najatan linajataina, amin amin ya mujibatis sailin. Bledek Yuteres terus berjuang, jangan penanti, kulil haq walau kana murron. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasurake. Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasurake. Hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman, hubbul watan minal iman.
Dan semua ini tidak ada tujuan lain karena sebagai bentuk cinta tanah air, menyintai siapapun, harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jangan asal ngomong-ngomong doang. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna kitab afala taqilun. Jangan asal ngomong sok benar, delok encang ilmu dhewe. Iku nang Qur'ane kok atakmurunan nasa. Ya, itu aja. Oke, teman-teman.